kembali lagi di waktunya saya bagian barat seperti biasa hadir di ruang dengan Saudara Panglima dan siap dengan materi-materi terbaik bersama dengan Bang Dr. Asmadi dan Bang Zaki Bunaya. Kita sapa dulu Bang Zaki dan Bang Asmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang apa nih namanya? Hadi. Bang Hadi Ya. Terima kasih atas undangannya pada hari ini. Ya, hari ini adalah acara kami ya. Ya. Apa ya? Ya, sebenarnya ini ada kejaksaan yang datang ke masyarakatnya nih, ke kita ya, melalui radio aja. Ya benar, karena pada dasarnya kami ingin menunjukkan bahwa kejaksaan ini benar hadir dalam masyarakat Ya. untuk memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi terhadap perkembangan penegakan hukum, khususnya di Kota Janto dan sekitar ya, Ya. besar ya. Oke, benar. Soal edukasi hukum makanya. Edukasi hukum. Kita ada Bang Zaki Bunaya juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal banyak bahas juga kita nih Bang ya. Ya, untuk edukasi dan juga sosialisasi bagaimana penegakan hukum, terutama di bidang penegakan tindak pidana korupsi yang memang menjadi tugas dari kejaksaan. Agak panjang tuh korupsi di Indonesia, Bang. Maksudnya susah, agak ribet ya. Dari tahun ke tahun kayak masalah kita itu, tapi perkembangan kayaknya udah mulai kelihatan bagi kami yang awam hukum kan, media cuman yang bisa kami tonton ya. Memang kalau kita berbicara korupsi ini tidak ada habisnya ya. Ya, nafsu manusia. Nafsu. Nggak ada ujungnya ini. Ya. Kita kalau memang kembali kepada filosofi korupsi itu sendiri ada degradasi moral yang mendalam. Nah, Ya. mengambil hak orang lain ya. Mengambil hak orang lain, seharusnya keuangan negara atau uang negara itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas, masyarakat jadi memiliki dampak sosial. Ya. Jadi tidak hanya dampak kepada kerugian negara saja kalau kita berbicara korupsi itu demikian. Iya. Jadi panjang yang bakal kita bahas, teman-teman. Panglima bakal masuk hingga nanti 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Ini juga kali kesekian ini udah terlalu banyak kayaknya nih teman-teman kejaksaan yang datang ke kita. Jadi harusnya kita udah lebih jauh paham soal hukum karena edukasi hukum selalu dikasih sama teman-teman kejaksaan, mulai dari dulunya Bang Zapran, ada banyak kayaknya. Kita udah beberapa narasumber dan hari ini spesial juga datang Bang Asmadi dan Bang Zaki. Jadi tema kita peran kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Siap. April 2026 kita kembali dalam program Jaksa Menyapa. Hari ini di Radio Panglima Polim 100 FM langsung dari Jalan Sultan sekarang udah Panglima Polim 104 FM. Dengan tema peran kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Seperti biasa teman-teman bisa pantengin kita di 100 FM, setel langsung radionya teman-teman yang lagi di jalan tol atau dimanapun berada. Frekuensi 104 sedia untuk Anda langsung dari Jalan Sultan sekarang udah Panglima Polim. Dan hadir bersama kita hari ini Dr. Asmadi Syam SH MH sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Bang Zaki Bunaya SH sebagai Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Hingga nanti waktu Indonesia bagian barat, kita tetap stay tune di 100 FM dan segera kembali dengan narasumber terbaik kita di 100 FM. Ingat ya tema-temanya dan bisa langsung call kita di 08213 7171 buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, dan kita tahu seperti biasa informasi penting buat kita yang masih awam dengan hukum. Jadi bisa lebih dekat dengan kejaksaan itu dia. Masuk Bang suaranya? Masuk. Jadi sebenarnya adalah bagian dari isi hati kita, karena kita juga masih terlalu jauh dari hukum. Kadang-kadang teman-teman baru sadar soal hukum kalau udah kejadian. Nah, tujuan dari teman-teman kejaksaan datang supaya kita jauh lebih paham sebelum kejadian. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah supaya setidaknya kita tahu bagian mana yang salah dan bagian mana yang benar. Kita ganti playlist kita, masuk ke cahaya-cahaya teman-teman lama nih ya. Seberkas Cahyati dari Nika Ardila. Kita temenin langsung masuk ke topik utama, peran kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Pertama bersama Bang Asmadi dan Bang Zaki. Dr. Asmadi dan hadir bersama kita sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Ya, gimana Bang?
kita bahas soal peran di bidang tindak pidana khusus nih di kejaksaan yang nanganin perkara korupsi dan memulihkan kerugian negara. Baik. Kami yang masih belum terlalu paham jadi ya perlu abang maklumin juga sih gini. Ini apa sapaannya Pak? Rekan Panglima Sahabat Panglima. Sahabat Panglima ya. Perlu kita ketahui bahwa kejaksaan ini salah satu lembaga penegak hukum Ya. khususnya di bidang penuntutan. Namun khusus untuk tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi ya. Ya. Nah, itu kejaksaan memiliki kewenangan dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan eksekusi. Sebagaimana kita ketahui Sampai dengan eksekusi. Sampai dengan eksekusi. Dari awal pemberkasan berkas sampai dengan eksekusi tindak pidana itu di situ kejaksaan mempunyai kewenangan. Jadi kalau kita melihat kewenangan itu berdasarkan kewenangan atribusi aturan perundang-undangan. Kalau dulu kita mengenal ada KUHP 81, Ya. kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu berdasarkan pasal 284, kemudian dikuatkan juga dengan pelaksana KUHP dan 83 Ya. yang dinyatakan bahwa jaksa itu adalah salah satu penyidik Ya. tertentu di dalam Ya. hukum acara pidana kita. Nah, kemudian dengan lahirnya KUHP baru, ternyata kejaksaan ini masih diberikan kewenangan untuk Ya. melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Tentunya alasan pemberian kewenangan ini tidak serta-merta, Ya. karena mengingat tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana yang extraordinary. Ya. Jadi untuk membasmi Ya. tindak pidana korupsi Extraordinary ini tadi ya. tidak hanya diberikan kewenangan kepada kepolisian, bahkan dibentuk KPK yang Ya. dulu dikatakan sebagai lembaga ad hoc Ya. karena polisi dan jaksa dianggap belum maksimal ya, kemudian dibentuk KPK. Dan ternyata sampai sekarang kewenangan ketiga lembaga ini masih dipertahankan. Tentunya untuk memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Setuju tuh soal extraordinary tadi ya. Extraordinary. Kerjanya pun ekstra tuh. Iya, kejahatan kerabuti Susah ya. uangnya. Iya benar. Jadi kewenangan kejaksaan itu mulai dari tahap penyidikan, pengungkapan pertama, pengumpulan alat bukti, penuntutan itu sendiri. Karena penuntutan memang sudah ararat dalam prinsip single prosecution system, Iya. penuntutan tunggal. Tidak ada lembaga lain yang berwenang. Ya, cuma kayak kejaksaan ya. Cuma di kejaksaan. Ya. Tentunya sampai jaksa juga satu-satunya pelaksana putusan eksekutif abtenan. Jadi demikian. Ya, ya. Banget. Ya, bicara soal extraordinary tadi memang kelihatan dari bertahun-tahun itu Pak ya. Bahkan dari udah ada Polri, dibentuk lembaga baru, lembaga ad hoc yang KPK. masih belum cukup ternyata. Soalnya bicara soal nafsu manusia nih Bang ya. Ya. Di mana peluang di situ digasnya. Iya benar. Nah, sebenarnya saya katakan di awal tadi bahwa korupsi ini adalah degradasi moral yang terdalam. Ya. Itu filosofinya sebenarnya. Manusianya sendiri ya. Manusianya sendiri. Orang-orang udah ngerti ya aturan bagian mana yang boleh dan nggak mungkin nggak ngerti itu karena rata-rata orang-orang pintar juga yang di situ Pak. Ya, udah pasti. Karena korupsi itu kewenangan. Ya. Kan? Ya. Ada penyimpangan daripada kewenangan. Nah, karena isinya rata-rata orang-orang pintar harusnya mereka ngerti bagian mana yang salah, bagian mana yang benar, bagian mana yang boleh ya. Iya. Tapi tetap aja. Ya, oke lah. Terus kita coba ke sesi yang ini ya. Pertanyaan yang agak lebih menarik nih, Bang. Tolong jelasin dong apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan kerugian negara. Karena di topik kita kerugian negara nih yang di bold yang paling gede, memulihkan kerugian negara. Sebenarnya kalau kita berbicara korupsi ya, Nah, kalau ditanya pengertian atau definisi daripada korupsi itu kan secara dangkal. Kalau kita secara umum kita memahami bahwa di situ ada kerugian negara. ya. Di konsep korupsi yang di apa namanya diambil di dalam prinsip hukum Indonesia adalah merugikan negara. Itu yang familiar kita. Namun kalau menurut saya sendiri itu adalah pemahaman korupsi yang sangat dangkal. Karena senyatanya korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, breach of public trust, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Karena korupsi ini sendiri kalau kita lihat dari segi moral, saya katakan degradasi moral yang sangat terdalam. Kemudian dari segi hukumnya, dari segi keadilan distributif, harusnya kekayaan daerah atau kekayaan negara ini dapat didistribusikan kepada masyarakat secara meluas, ternyata dinikmati oleh satu orang, segelintir individu. Iya. Dan perlu saya katakan juga secara filosofi bahwa korupsi ini hadir atau terjadi karena kerakusan manusianya sendiri. Korupsi itu hadir karena kewenangan. Kita perlu mengingat ada salah satu
pesan dari Ya. Lord Arton apa katanya? Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolute. Bahwa sumber dari korup itu adalah kekuasaan. Karena ada kekuasaan, maka dia melakukan Iya. korupsi. Sekalipun dia awalnya berniat baik, tetapi ketika dia mendapatkan kekuasaan, Iya. niat jahat itu muncul. Iya. Karena ada kesempatan. Peluangnya ada nih. Nah, kemudian kekuasaan yang absolut sepenuhnya pasti korup. Itu yang perlu, iya. perlu kita kita ini kan bersama menjadikan pelajaran bahwa kekuasaan itu adalah sumber daripada korupsi itu sendiri. Bagi Bang Jaki nih gimana? Korup nih Bang ya. Karena bagi kami masyarakat awam sebenarnya perhatinya itu karena kayak yang Abang bilang tadi, harusnya uang itu bisa bermanfaat lebih banyak, tapi diambil manfaatnya sama segelintir orang aja. Bagian itunya sebenarnya. Ya, begini, rekan-rekan Panglima Polim sekalian, dalam hal korupsi ini ya. Jadi korupsi ini dikenal kejahatan white collar crime. Ya, ada istilahnya itu white collar crime. Kenapa disebut white collar crime? Ini kejahatan kerah putih. Nah, gimana tuh? Kejahatan kerah putih ini maksudnya ini dilakukan oleh identiknya pejabat. Nah, Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Asmadi, Pak Kasipisus, bahwasanya yang cenderung melakukan korupsi itu adalah pejabat. Karena apa? Dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan di situ. Nah, terkait dengan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ini salah satu dari bentuk korupsi. Sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya, ada suap di situ, ada gratifikasi di situ. Tapi terkait dengan kerugian keuangan negara ini kan memunculkan suatu polemik di negara kita. Artinya negara yang seharusnya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan di situ untuk kepentingan pribadi dia. Nah, disinilah peran kejaksaan. Peran kejaksaan adalah memberantas itu semua. Jadi memberantas dalam artian kita kembalikan kerugian keuangan negara itu dari penanganan tindak pidana korupsi dengan cara apa? Selain kita juga mempidanakan tersangka, terdakwa itu, juga kita melakukan upaya apa yang sudah diambil, kita ambil lagi dari dia. Kembalikan sepenuhnya Kepada negara. Artinya negara sudah walaupun dia rugi, kita ya nggak rugi-rugi amat lah gitu. Pada masanya rugi, ini kita ambil lagi nih. Kita ambil lagi gitu. Itu jadi itu bagian yang penting juga. Cuman kan kalau barang buktinya barang-barang gede ya, itu kan lumayan susah tuh. Misalnya nih korupsinya di tambang nih misal. Uangnya dibeliin beko atau apalah alat-alat besar ya kan. Ya kan jadi barang bukti alat-alat besar itu kan, Bang kan? Iya, pasti. Itu disita. Yang ngurusin siapa? Yang ngurusin alat-alat besarnya? Yang ngurusin alat-alat besar itu tetap kita nanti. Ya. Kita punya kewenangan dalam hal menyita barang bukti, termasuk yang punya nilai-nilai besar, nilai-nilai fantastis. Itu bahkan kita pun di Kejaksaan Agung pun pernah kita nyita kapal tanker. Itu berarti yang bertanggung jawab buat ininya tetap dari kejaksaan juga. Tetap di kejaksaan, dan kita sekarang barang kan harus kalau enggak harganya turun ya kan. Tetap ada perawatan itu pasti. Iya. Lumayan panjang tuh kalau ngurusin barang bukti ternyata Bang. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi terkait mungkin ada barang-barang, karena konsep pemulihan kerugian ya. Konsep kerugian sebenarnya kita itu ada regulasinya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, ada pasal 18. Ada pasal 18 terkait perampasan barang-barang tertentu sejumlah kerugian yang jadi dampak atau dinikmati oleh sebab tindak pidana korupsi tersebut. Mengenai permintaan barang-barang tertentu, tentunya yang melakukan permintaan mempunyai kewenangan untuk melakukan permintaan. Tujuannya apa nanti? Untuk memulihkan kerugian negara. Nah, barang-barang tersebut sekarang kami sudah memiliki bidang tersendiri, bidang pengelolaan aset dan pengelolaan barang. Nah, setelah kami nyita itu barang nanti dari Kasipisus, misalnya ini Kasipisus, secara otomatis kami akan menyerahkan ke bidang pemulihan aset untuk dikelola sampai perkara teringkrah. Ketika perkara itu ingkrah,
nanti barang-barang tersebut tentunya dia akan dilakukan penjualan melalui sistem lelang atau penjualan langsung. Nah, uang dari hasil itu akan dikonversikan untuk menjadi untuk pemulihan istilahnya ya, pemulihan. Di situlah proses pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan. Berarti Sahabat. karena udah nambah bidangnya tadi Bang. Bidang sebenarnya bukan nambah, karena memang dari sejak dulu sudah. Nah, cuma dipecah. Dipecah. Kalau dulu kami di Pitsus masing-masing mengelola barang bukti tersendiri. Oh gitu. Dan Pidum tidak pidana umum mengelola barang bukti. Tapi sejak 2018 itu sudah dibentuk bidang tersendiri. Artinya bidang teknis cuma ngurusin masalah penanganan perkara terkait dengan barang bukti, pemulihan aset itu diserahkan ke bidang namanya aja bidang pemulihan aset. Jadi aset negara ini dipulihkan. Ngurusin aset. Ngurusin aset. Jadi pada saat penyitaan, pelacakan aset tracking itu tetap melibatkan bidang teknis. Kami yang tahu itu barang di mana. Kemudian kami turun bersama-sama, kami lakukan penyitaan, pemblokiran. Terkait dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Sekarang lebih ketat. Karena tujuannya itu tetap ya optimalisasi dalam hal pemulihan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara. Karena dimensi penegakan hukum tindak pidana korupsi itu bukan hanya kita follow the suspect, artinya bukan kita semata-mata menghukum tersangka ataupun terdakwa, tapi juga follow the money. Ya betul. Follow the money. Follow the money dalam artian gini, bukan hanya tindak pidana korupsi, bahkan kita pun bisa melacak sampai ke tindak pidana pencucian uang, kemana aliran dana dari uang korupsi itu sendiri, apa dia dibeli mobil lah atau beli rumah lah, itu kan bisa kita lacak semua. Karena kalau kita nggak juga ikut fokus ke uangnya tadi Bang, ya kan dari mana kita kan udah fokus untuk memulihkan kerugian negara nih. Nah, otomatis kalau kita nggak follow money-nya itu tadi, ya keteteran juga, kita nggak akan tahu kemana uangnya ngalir nih Bang ya. Karena pribadi yang pakai tadi Bang, beberapa orang. Karena sebenarnya esensi dari penegakan hukum itu kan, kalau dulu kan paradigma retributif ya, cukup dengan memenjarakan uang selesai. Ya, tidak kepada rehabilitatif. Sekarang dari 2000 berapa nih Bang? Udah mulai kayaknya jadi makin sering tuh di sosmed pemulihan aset karena pengembalian harta yang dipakai itu kan prinsip-prinsip penegakan hukum. Jadi kita tidak lagi menjerakan orang, tapi bagaimana mengembalikan orang tersebut ke dalam masyarakat, memulihkan kerugian yang timbul tentunya. Nah, kita melihat dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentunya ada pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang dulunya hanya menjerakan, tapi ke rehabilitatif, memulihkan. Nah, itu termasuk juga dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kalau dulu kita melihat penanganan tindak pidana korupsi, ada pejabat yang melakukan korupsi, sudah pidanakan. Pernah nggak kita terpikir berapa uang negara yang sudah dia pakai atau mungkin dia mengalir ke keluarganya? Mungkin mengalir ke keluarga. Kemudian pernahkah kita berpikir berapa biaya penegakan hukum? Penegakan hukum ada biayanya. Kalau nggak, bagaimana para penegak hukum melakukan serangkaian penyidikan, penuntutan sampai eksekusi, ada biayanya. Pernah nggak terpikirkan biaya akuisisi penanganan tindak pidana korupsi? Nah paradigma ini mungkin sudah dirubah dalam regulasi peraturan perundang-undangan sekarang. Nah, ini juga mengacu kepada konvensi internasional ANKEK, dan Indonesia telah meratifikasi ANKEK tersebut dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satunya adalah memaksimalkan pemulihan aset dari dampak tindak pidana korupsi. Jadi bahkan paradigma sekarang ada istilah asset in rent. Gimana tuh? Nah, itu gugatan tanpa mendahulukan penetapan tersangka. Jadi aset dulu yang dikejar nih. Dilakukan gugatan dulu. Yang melakukan gugatan itu siapa? Jaksa melalui gugatan perdata. Namun sampai saat ini secara normatif belum diatur, karena dulu digadang-gadangkan undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang belum disahkan, belum ditetapkan. Sebenarnya itu harapan kita semua. Harapan kita melalui undang-undang perampasan aset, nanti jaksa melalui jaksa pengacara negara mungkin nanti kesempatannya. Jadi lebih mudah harusnya Bang ya? Lebih mudah. Jadi tidak perlu kita harus ngejar tersangkanya dulu. Kita bisa aset dulu kita kejar nih. Negara harus diuntungkan dulu nih. Negara kan udah dirugikan. Uang sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak. Cari dulu ya. Tarik dulu uangnya.
Nah, itu dimungkinkan berdasarkan konvensi internasional untuk Ya. melakukan perampasan aset tanpa terpidana. Kita melihat juga di dalam penertiban kawasan hutan ya yang Ya. dikomandoi Satgas oleh PKA. Pak Satgas PK yang dikomandoi oleh Pak Jampisus. Nah. Sudah berapa hektar kawasan hutan yang dikuasai oleh ilegal ya secara ilegal, namun bisa dikuasai kembali dikembalikan kepada negara. Itu kan potensi-potensi yang luar biasa. Ya. Negara Kawasan hutan kan susah juga buat dipulihkan, kan? itu ada perusahaan-perusahaan korporat nakal penguasai hutan, dia punya konsesi misalnya 10.000 hektar, Ya. udah melebar. Ini kan ilegal, Ya. illegal gain, keuntungan ilegal ini harus ditarik kembali mengenai melalui mekanisme denda kah atau mengenai mekanisme lainnya tentunya yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Itu jadi topik-topik penting juga karena pemulihan dulu kita ada bahas pemulihan aset sama sekarang pemulihan aset negara lah ya. Sekarang Pemulihan aset, pemulihan aset dulu juga pernah bahas soal pemulihan aset. Agak lebih ribet kata beberapa narsum soal ngurusin aliran uangnya nih. Ternyata oknum pribadi itu bisa udah mulai ngerti cara nyimpen uangnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita bakal kembali sesaat lagi dan tetap stay tune di 104 FM bareng dengan Bang Asmadi dan Bang Zaki Unaya. Kemudian waktu Indonesia bagian Barat masih dengan Adi dan Pak Asmadi Syam, ada Bang Zaki Unaya juga. Kita masih stay tune dan kita coba bahas yang agak lebih dalam supaya masyarakat jadi lebih dekat dengan kita nih. Kita enggak termasuk Adi. Tapi buat hari ini boleh lah ya. Jadi bagian dari kejaksaan juga kita. Paling penting dari obrolan kita hari ini, tujuannya masih sama kayak program Jaksa Menyapa seperti biasanya, tujuannya agar lebih dekat dengan masyarakat. Kali ini bukan kitanya yang datang nanyain ke kantor kejaksaan, biarpun di kantor kejaksaan udah lebih mudah, ada call centernya juga, ada ya cara-cara yang lebih mudah lah buat teman-teman yang mungkin daerah-daerahnya jauh. Kemarin juga sempat dibilangin kalau mau sekedar nanya boleh langsung ke DM Instagram juga boleh tuh. Katanya adminnya yang paling aktif. Sejauh ini semua kegiatan kejaksaan adminnya selalu post nih. Kita kasih apresiasi juga karena dengan begitu kita bisa tahu kegiatannya apa aja, dan paling enggak kita pengguna sosmed generasi Gen Z dan Gen Alpha ya, teman-teman yang masih berapa 15 tahun tuh, pasti sering komunikasi lewat handphone. Jadi fitur DM tuh kayaknya lebih berguna buat kita tanya soal hukum, soal ya buat awalnya doang, nanti baru kita datang ke kantor kejaksaan. Dan buat kita yang masih takut soal perkara hukum, nah ini dia teman-teman dari kejaksaan datang supaya kita jadi lebih dekat dengan hukum. Itu dia. Kita bakal bahas topik yang sama soal peran kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Tapi kita coba tanya dulu ke Bang Asmadi dan Bang Zaki Unaya soal kita yang teman-teman tinggal di desa, termasuk Adi nih Bang, soal mungkin korupsi di desa. Mungkin abang jauh lebih tahu lah. Baik, ini tentunya kita berbicara masalah penanganan tindak pidana korupsi ya, maksudnya pasti ya menjadi rahasia umum lah di desa pun, baik masyarakat desa yang tidak puas dengan kepemimpinan di desa. Kemudian diindikasi lah ada dugaan tindak pidana korupsi, kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib. Tentunya kita prinsipnya kejaksaan ini tidak hanya melakukan penindakan makanya. Ya, begitu juga sahabat Panglima ya. Yang lebih penting daripada kejaksaan adalah karena inti dari penegakan hukum itu bukan semakin banyak perkara di situ sukses nggak? Karena semakin sedikit Bang ya? Makin sedikit karena lembaga penegakan hukum, proses penegakan hukum itu bukan industri. Kalau industri makin banyak barang yang dihasilkan, makin sukses ya. Tapi penegakan hukum makin tidak ada perkara, disitulah kunci penegakan hukum yang sebenarnya. Maka hadirnya kejaksaan pada hari ini termasuk melalui Jaksa Menyapa pada hari ini, pada Radio Panglima Boleh, itu sebagai bentuk, salah satu bentuk preemptif. Jadi ada bedanya nih antara preemptif dan preventif. Jadi kalau preemptif ini kita hadir dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, meminimalisasi ruang-ruang atau dari
dari masyarakatnya sendiri agar tidak melakukan korupsi. Jadi sejak dini, Ya. sejak dini dicegah. Nah, kemudian juga kita preventif ketika ada pelaksanaan pekerjaan. Nah, kami punya pihak Datuk untuk didampingi. Ya. Jadi kami mencegah atau mengisi ruang-ruang agar korupsi ini tidak terjadi. Nah, Jadi kita luruskan seperti ini kegiatan yang Ya. seharusnya dilaksanakan. Kami hadir di situ secara kami juga melakukan preventif melalui pendampingan. Nah, terkait dengan pengelolaan dana desa, Ya. kan sering ribut-ribut nih ya. Karena di zaman dulu dana desa nggak ada, jadi kita milih gecik dan kepala desa ya karena masyarakatnya yang milih. Kalau sekarang orang mencalonkan diri rata-rata karena tahu ada uangnya. Ya, kalau dulu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau tolak-tolak lah. Kalau sekarang udah ada pemulihan, Ah. besar-besar udah lebih kayak bupati ya. Ya. Jadi kalau terjadi misalnya ada terjadi penyimpangan atau juga penyimpangan di dana desa dan Ya. yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, masyarakat bisa melaporkan baik kepada kami maupun Ya. kepada inspektorat. Karena kita ketahui juga di Pemda itu ada namanya APIP. APIP di situ ada inspektorat. Ya. Bisa diteruskan laporan terlebih dahulu kepada inspektorat. Karena kalaupun nanti disampaikan kepada kami, kami juga akan melakukan upaya-upaya persuasif dulu. Tidak langsung kami lakukan penindakan. Ya. Kami akan kembalikan kepada inspektorat untuk diproses. Karena juga ada ketentuan bahwa untuk dugaan ya maladministrasi atau dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di desa, Ya. alangkah lebih baiknya dikembalikan kepada APIP terlebih dahulu untuk diselesaikan. Ada batas-batas waktu penyelesaian. Nah, iya. Kecuali untuk kasus-kasus yang tertentu lah, Bang ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu Jarang. udah jelas tindak pidana. Iya, kalau yang begitu. apa namanya kegiatannya fiktif ya. Ya, itu langsung aja, Bang ya. Ya, kita juga akan melihat, kita juga akan petakan mitigasi risiko. Karena kita melihat yang namanya desa. Mitigasi risiko tadi. Mitigasi risiko juga. Kalau kita melihat bahwa aparat di desa itu kan SDM-nya ya kita Ya, ya. bukan SDM kayak pejabat-pejabat, kepala Ya. dinas dan lain sebagainya. Ya. Mereka punya keterbatasan kemampuan dalam hal mengelola keuangan. Makanya setiap ada laporan pasti akan kami kembalikan kepada inspektorat terlebih dahulu untuk diselesaikan secara administratif. Demikian. Nggak boleh langsung itu, Bang ya. Nggak. Kami sebagaimana kita ketahui juga memang ada MOU kan Kapolri Kejaksaan dan Kementerian. Oh gitu, ada MOU-nya. MOU-nya kalau sudah bisa, kalau ada laporan, Nah, ya kalau laporannya memang masih bisa atau administratif itu dikembalikan kepada APIP untuk diselesaikan. Jika pun ada indikasi kerugian negara, diupayakan pengembalian terlebih dahulu. Kalau yang kecil-kecil ya, Kalau yang kecil, ya, untuk dikembalikan. ya, kalau bagi masyarakat melapornya itu paling maksudnya takut ya. Maksudnya bagi mereka pun ukuran tanya pun sebenarnya kalau di lingkungan masyarakat tuh paling jauh kalau orang udah mulai kesal ke desanya, ke kepala desa atau aparaturnya lah ya. Ya sekedar gosip tuh lah, ibu sore hari ya. Nah, sekedar gitu. Kadang-kadang mereka sebenarnya paham alur bagian mana yang dianya korup. Mereka paham tapi agak nggak mau berurusan sama hukum. Itu sebenarnya karena mereka belum ini, Bang. Ini awal-awal ya, dulu ya. Ketakutan itu datang karena mereka takut ribet dengan hukum. Bagi Abang sendiri kalau di proses yang sekarang gimana tuh? Sebenarnya ini ada Ya. miskomunikasi ya. Kemarin kami udah ngomong panjang tuh Bang sama Bang Jafran ya. Iya. Sebenarnya ketakutan yang selama ini tuh ternyata lebih mudah kok sebenarnya. Nah, maka saya katakan kejaksaan itu punya pos pelayanan hukum. Nah, Masuk di datun itu pos. Jadi siapapun masyarakat ingin konsultasi hukum itu gratis. itu dia tuh konsultasi Gratis. hukum tadi tuh. Itu mau masalah pertanahan, masalah Nah. pribadi, pidana dan lain. Pokoknya masalah hukum silakan datang ke kejaksaan, bawa KTP. Ya. Bawa KTP maksudnya biar catat namanya siapa. Ya, Yang hadir konsultasi- hari ini siapa nih? Ya, mau dikonsultasikan apa masalah pertanahan. Nah. Itu bisa konsultasi sama bidang datun. Ya. Karena memang itu tugasnya. Itulah dalam rangka bahwa menegaskan bahwa kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat. Tidak berbayar, gratis. Di masyarakat itu yang mereka nggak tahu, Pak. Nah, ini yang nggak tersampaikan informasinya. Kita hadir pada hari ini di Sahabat Panglima Ya. di Radio Panglima Polri sebagai bentuk wujud sosialisasi Ya. kami bahwa kami punya bidang datun intelijen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekedar untuk melakukan konsultasi. Konsultasi. Jadi kalau kau pengacara kan
bayar kan? Nah, jadi kejaksaan gratis. Ya. Silakan datang ke PTSP, utarakan maksud dan tujuan, kemudian nanti akan diarahkan ke bidang-bidang yang berwenang atau berkompeten. Nah, itu dia sahabat penggema. Itu ya harusnya bagi kita teman-teman yang tinggal di daerah desa termasuk Adin ya, itu yang bermanfaat karena kalau kesalnya ujungnya di gosip nggak ada akhirnya tuh. Jadi kita ilmu hukumnya nggak bertambah, kejelasan dari kasusnya juga nggak bertambah. Jadi daripada begitu kayaknya lebih mending kayak Mas Madi bilang tadi ya, bisa konsul hukum gratis. Gratis. Ya, pengacara kalau saudara ya itu gratis. Iya. Kalau enggak ya bayar lah. Ya, itu dia sampai penggema. Kita masuk ke soal peran strategis kejaksaan nih, Bang ya, dalam penanganan tindak pidana korupsi. Peran strategisnya mungkin bisa ke Bang Zaki. Siap. Ya, Bang Adi dan juga rekan-rekan sahabat pendengar ya, Panglima Polri sekalian. Tetap kalau kejaksaan ini peran strategisnya tetap tujuan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi itu adalah tetap pemulihan. Tetap pemulihan. Karena apa? Ya, apapun tindak pidana selama itu merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, yang dimana ada hak-hak negara di situ, menjadi pendapatan negara, yang dimana pendapatan negara itu digunakan untuk rakyat juga, itu harus kita ambil dan harus kita berikan. Karena jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk rakyat diambil oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan di situ. Karena mereka ngalirnya ke keluarga, kan target dari pemerintah mungkin uangnya mau dibuat sosialisasi lah atau pembelian aset apalah ya. Tapi karena dipakai ya buat oknum ya. Makanya di setiap penanganan perkara kami Jaksa Agung selalu menekankan, juga Pak Kajati selalu menekankan, setiap penanganan tindak pidana korupsi itu salah satunya upayakan pemulihan. Pemulihan. Jadi kalau soal ini Pak, kalau soal konsep pemulihan kerugian negara tuh gimana tuh? Jadi sepenuhnya apa yang udah diambil dikembalikan, harus itu. Iya. Berapa jumlah kerugian negara? Kalau memang dia kembalikan. Nah, salah satu upaya dalam bahkan di tingkat awal penanganan perkara, misal tingkat di penyidikan kami sudah mulai itu aset tracing. Aset tracing itu kejar aset tadi Bang. Kami kejar aset tuh. Ini target kami, ini si calon tersangka ataupun calon terdakwanya ini asetnya ada di mana-mana aja nih. Nah, nanti kita inventarisir tuh. Nanti kita sesuaikan dengan berapa jumlah kerugian yang ditimbulkan. Nanti kita kita amankan asetnya dulu itu. Nanti ketika tahap persidangan ataupun nanti sudah eksekusi, kita lelang itu untuk kita tutupi jumlah kerugian keuangan negara yang sudah ditimbulkan dari tindak pidana. Betul. Ya. Sementara tadi asetnya yang harus dijaga supaya nggak turun harganya pun kejaksaan juga keluar uang tidak. Iya, itu dia tadi. Itu memang dibiayai oleh Jadi Bang Adi ya, masuk saya tambahkan. Peran strategis kejaksaan sebagaimana disampaikan oleh rekan saya. Memang pemulihan aset. Pemulihan aset itu termasuk kerugian negara. Dan negara pun telah menyediakan sarana dan prasarana, aturan regulasi hukumnya, regulasinya, bagaimana kiat atau tata cara yang harus ditempuh dalam hal pemulihan aset. Salah satunya melalui perampasan aset-aset dari tindak pidana. Dan kita bisa, kalau di Kejaksaan Negeri Aceh Pusat, kita bisa buktikan setiap penanganan perkara kita yang 2026 ya, 2026 sebagaimana kita ketahui juga kita menangani perkara yang menarik perhatian di masyarakat ya. Sahabat Panglima mengetahuinya ya. Kemudian kami selalu mengupayakan pengembalian dari kerugian negara tersebut. Dan alhamdulillah ya, kita dalam beberapa waktu yang akan datang akan merilis juga ya kepada masyarakat bahwa ada sekian miliar uang yang akan kami setorkan kepada negara ya, dalam tahun ini Pak. Insya Allah dalam bulan ini kalau tidak ada kendala, kami akan menyetorkan uang lebih kurang 3 miliar kepada negara.
Oh, Itu. dari kerugian negara tadi. Dari kerugian Pemulihan tadi, Pak. Nah, itu hasil dari kinerja Iya. bidang tindak pidana. Kemudian ada perkara-perkara selanjutnya juga, kami sudah melakukan penyitaan terhadap uang-uang tersebut. Bahkan bisa dikatakan terhadap perkara-perkara yang kami tangani ya di Aceh Besar, khususnya di Kejari Aceh Besar, kami selalu berupaya maksimal untuk mengambil kerugian negara yang telah ditimbulkan. Ya. Dan secara regulasi, secara nasional pun, pengembalian aset itu tidak hanya dilakukan melalui sarana pidana. Ya, kita juga tidak melulu. Kita sudah menyediakan, pemerintah atau negara telah menyediakan sarana lainnya. Apa tuh? Sarana lainnya. Misal di dalam KUHAP sekarang sudah diakomodir yang namanya perjanjian penggunaan tuntutan, itu untuk tindak pidana oleh korporat. Ya. Jadi kalau nanti tersangka atau terdakwa korporat mengajukan kepada jaksa, Ya. ini saya jangan dituntut loh, saya bayarkan dulu nih keuangan negara. Nah, tentunya ini kan jadi asumsi publik bahwa ini tebusan dosa, nggak demikian. Ini salah satu bentuk hukuman. Jadi yang dikembalikan nanti, yang dikomitmen menjadi komitmen antara jaksa dengan terdakwa korporat nanti, tidak hanya kerugian negara yang misalnya 2 miliar, tidak hanya 2 miliar yang dia bayar. Namun dampak juga, dampak apa? Dampak sosial. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa dampak dari tindak pidana korupsi ini tidak hanya kerugian negara, Ya. namun ada dampak sosialnya. Kayak pembabatan hutan tuh ya. Pembabatan hutan. Artinya ada sesuatu yang kita beban reboisasi. Ya, kan harus pemulihan hutan lagi tuh. Pemulihan hutan. Kalau itu dia sanggup mewujudkan board corporate, korporasi yang baik, itu kita mohonkan nanti kepada hakim untuk dilakukan penuntutan. Dan jika prestasi itu dia laksanakan, otomatis perkara tidak jalan. Ya. Kemudian apalagi ada denda damai. Nah, denda damai ini kewenangan jaksa agung. Jadi jaksa agung yang putuskan. Karena itu juga merupakan bagian daripada kajian disertasi saya. Kan? Denda damai ini untuk tindak pidana yang merupakan kerugian negara. Jadi yang menimbulkan kerugian meluas. Yang Gimana contoh seperti ya perkara kehutanan tadi, kan kerugiannya meluas, dampaknya bukan cuma uang tadi, Pak. bukan masalah uang aja, tapi ada dampak sosial, dampak ekonominya, ya kan, lingkungan yang rusak, ya kan. Kemudian nanti akan kita bebankan sejumlah denda, karena ini memang denda, bayar kerugian negara. Kemudian kalau saya konsepkan dalam disertasi saya, ada sejumlah denda juga yang dibebankan kepada dia. Kemudian biaya penanganan perkara yang telah dikeluarkan. Penegakan hukum, kita taruhlah penyidikan, penuntutan itu besar loh dianggarkan untuk para penegak hukum, sampai ratusan juta. Itu harus dia kembalikan kalau perkara mau diselesaikan melalui denda damai. Namun kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan jaksa agung. Jadi kita yang ajukan jaksa agung, dan jaksa agung pun dalam hal menyetujui ini pertimbangannya harus ada pertimbangan. Ya. Yang namanya azas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa agung. Dan juga itu berlaku dalam perkara bea cukai, kepabeanan, dan perkara-perkara pajak. Jadi ada keinginan ini itikat baik dari para terdakwa untuk memberikan itu. Tapi kalau khusus untuk denda damai itu untuk kerugian negara yang besar. Karena pada prinsipnya tidak ada guna kita lakukan penuntutan. Negara makin rugi. Kita bayar biaya dia nanti di penjara lagi. Karena kerugian makin luas. Jadi negara memberikan peluang-peluang tersebut. Untuk kasus yang besar. Itu untuk denda damai. Kemudian juga untuk perjanjian penuntutan. Itu juga diberikan peluang untuk korporat yang memiliki niat baik untuk mengembalikan kerugian negara. Terus kalau yang terpidana balik yang tadi ya, terpidana juga nggak punya uang buat mengembalikan misal, kan harga aset turun nih, yang tadi misal dia beliin mobil lah kan, tapi jumlah yang dia pakai dalam bentuk sehari-hari misal sudah lebih dari itu nih, ya kan uang nih bang, ada yang dibeliin mobil, ada yang dia pakai buat hal-hal lainnya, hal-hal lain ini dia udah nggak ada uang lagi buat nutupin tuh bang. Jadi gimana tuh? Si terpidananya udah nggak ada uang nih. Sebenarnya disitulah dilihat pilihan jaksa ya. Itu terkait pembebanan UP, uang pengganti. Uang pengganti itu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa perampasan terhadap aset-aset tindak pidana. Jadi
nanti akan membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sekian miliar misalnya, ya kan? Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ke ingkrah dia tidak membayar, maka harta kekayaannya akan dirampas oleh jaksa, dapat dirampas oleh jaksa untuk menutupi uang tersebut. Baru nanti di akhir jika dia tidak mempunyai harta kekayaan maka akan diganti dengan pidana penjara sekian. Namun saya katakan bahwa uang pengganti itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Yang diutamakan adalah pengembalian. Ketika dia tidak mengembalikan, maka ada upaya-upaya dari jaksa eksekutor untuk aset tracing, melakukan penelusuran aset. Dia punya rumah, punya tanah, ya kan terdata semua di BPN, punya motor dia, misalnya melalui samsat. Jadi intinya apa? Tidak ada jalan untuk menyembunyikan aset. Namun yang kita hadapi selama ini memang ada beberapa terdakwa tindak pidana korupsi sudah pintar. Nah, itu dia. Menyamarkan aset. Ya. Makanya oleh pemerintah sekarang diberikan peluang-peluang tersebut melalui sarana pengembalian secara sukarela. Kita melihat juga komparasi sistem hukum di negara luar. Misalnya Malaysia ada namanya kampon. Itu pengembalian sejumlah uang, tapi terdakwa tidak dibawa ke pengadilan karena kerugian negara sudah dikembalikan. Kemudian juga di Arab Saudi untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan di bawah 2017 ke atas. Jika para kan heboh di media itu para pangeran yang ditahan oleh beberapa anggota kemudian dia diberikan kesempatan untuk mengembalikan orangnya, maka dia tidak bawa ke pengadilan. Itu bisa kita lihat di negara luar. Jadi apa? Orientasinya adalah pemulihan. Tidak penegakan hukum ini tidak lagi penjeraan semata. Kita bukan mau menjerahkan si orangnya gimana? Nggak ada guna. Uang negara makin banyak habis. Di penjara kasih makan dia lagi. Ya, dia uang sebelumnya udah kasih keluarga. Maka kalau dikatakan di Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah langkah yang paling baik adalah memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi itu. Langkah yang paling daripada kita jerahkan dia di penjara daripada lama-lama di penjara. Karena kalau disuruh pilih bayar 1 miliar atau di penjara pasti dia pilih penjara 1 miliar kan apa dalam 1 tahun. Maka kita juga harus punya strategi dari kebiasaan ini dalam rangka pemulihan aset. Makanya saya katakan di Aceh Besar khususnya alhamdulillah setiap kami penanganan tindak pidana korupsi walaupun tidak 100% tapi ada alhamdulillah 50% mampu kami pulihkan untuk bisa punya dana pembalian yang tadi 3 miliaran yang mau diserahkan. Kan udah lumayan prestasi yang gede itu untuk di kawasan kita bisa kita katakan mungkin kalau sewilayah Aceh masih kita untuk sekarang kalau 3 miliar yang akan datang itu dari hasil penyitaan itu, penyitaan uang-uang itu. Kemudian nanti setelah ini, insya Allah kalau ingkrah akan ada ratusan juta juga. 3 miliar itu susah loh Pak. Kami ini upayakan itu untuk kembali ke negara. Itu dari kasus-kasusnya beda-beda Bang Kasusnya beda-beda. Itulah strategi kami, bukan cuman penindakan tapi juga pemulihan. Aset tracing tadi itu yang aset tracing itu tadi. Itu yang terpenting. Susah banget. Susah. Namanya kadang dia punya keluarga dia soalnya tracking uangnya ini dia pakai untuk apa, dikemanain, kemananya kan susah buat kita ambil lagi sebenarnya perlu diketahui juga oleh sahabat Panglima, terkadang ada perkara-perkara yang kerugian negara itu telah nyata ada, namun di dalam penyidikan atau penuntutan alat buktinya itu tidak mencukupi untuk kita bawa dia ke. Nah, di pihak kejaksaan ini bisa turun melalui penegakan hukum untuk gugat perdata. Intinya kan pemulihan juga. Dia tidak kita bawa, tapi kita gugat dia secara perdata. Atau contoh, dia telah melakukan tindak pidana korupsi, menimbulkan kerugian negara 2 miliar misalnya. Tiba-tiba dia meninggal. Apa secara otomatis dia bisa bebas? Ya kan uangnya nggak usah dikejar lagi. Hapusnya kewenangan penuntutan tidak bisa kita tuntut. Apa secara kerugian negara yang telah dia sebabkan atau dia nikmati dia bisa bebas? Enggak. Kita masih punya datun nanti Perdata dan Dokter Usaha Negara melakukan penegakan hukum, melakukan gugatan perdata terhadap harta kekayaan dia, kekayaan istri dia, sanak. Jadi saya sampaikan bahwa
tidak ada yang aman untuk menyamarkan Ya. harta hasil tindak pidana. Nah, hidup sebagai oknum nggak pernah nyaman, man. Tidak pernah nyaman. Itu dia. Teman-teman, kita bakal kembali ke sesi terakhir, jadi tetap stay tune bersama dengan Bang Jaki dan Bang Asmadi. Adi juga di sini. Langsung di Jalan Setas Sekarang Muda 104 FM Panglima Polim. Kita bakal kembali segera.